Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sebuah kepantasan dan kepatutan jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, mulai kita bangun pagi sampai kemudian ketemu malam dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh nikmat Allah tidak terhingga, sehingga dalam Al-Quran disampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau akan menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, sungguh kita tidak akan mampu merincinya. Maka berbanyaklah mengucap alhamdulillahi rabbil alamin dan berazam untuk terus dan terus menerus melakukan kebaikan demi kebaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya bermohon dan berdoa kepadanya semoga kita semua diistiqomahkan dalam kebaikan itu sampai yaumil akhir kelak, dan kita menghadapnya dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan para pejuang Islam ila yaumil qiyamah. Karena berkat perjuangan beliau kita sampai kepada din yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat, agama yang menjadikan kita selayaknya sesuai harapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah fil ardh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki salah satu bulan yang mulia, karena di dalamnya ada peristiwa besar yang terus akan dikenang hingga yaumil akhir kelak, yakni di bulan ini telah lahir sosok manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengemban risalahnya Allah, yang kemudian kelak akan menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini bukan bulan pertama yang kita lalui. Orang-orang memperingati Maulid Nabi sering kali tiap tahun, bahkan dalam satu bulan, dalam satu tahun itu bisa berulang-ulang. Dan secara garis besar, seberapa umur kita, segitu pula kita memperingati peringatan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini masih berusia anak-anak di SD, dia umur 10 tahun misalnya, maka insya Allah dia juga sudah 10 tahun dia memperingati Maulidin Nabi. Siapa yang sudah di SMP anaknya, maka yang umurnya sekitar 14-15, maka segitu pula dia juga sudah memperingatinya.
Begitu pula yang sudah senior dalam usia, yang sudah di atas 70 tahun, maka sebanyak itu pula dia mengulang-ulang peristiwa haflah ini seraya dan menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Esensi dari peringatan ini bukan hanya sekedar bersenang-senang saja, sekedar dan sebatas kepada peringatan, tetapi seyogyanya peringatan ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi kita, mengenang kelahiran orang yang dimuliakan oleh Allah, mengenang kelahiran baginda Rasulullah SAW. Mestinya ada ibrah dan pelajaran yang kita ambil dari beliau, yang kemudian mengantarkan kita pada semakin tebalnya iman dan takwa, mengantarkan kita kepada titik keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup kita senantiasa mengacu kepada kepribadian dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam momen ini saya tidak akan mengupas bagaimana Nabi dilahirkan. Tidak akan terlalu panjang lebar mengupas siapa bapak dan ibunya dan siapa orang-orang yang berperan dalam perkembangan usia beliau. Tapi kita akan melihat dari sisi yang lain, sisi yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diajarkan kepada kita semua untuk melihat sebuah pelajaran yang begitu berharga dari peristiwa yang begitu mulia, dari satu kejadian yang senantiasa akan dikenang sepanjang masa. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu juga mengajarkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dengan mengatakan Iqra, 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 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat Iqra diulang-ulang dan Nabi pun juga menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Karena memang hakikatnya tidak ada bacaan yang disuruh untuk membaca, atau memang tidak ada kemampuan dan kekuatan dari Muhammad untuk membaca. Tapi sungguhnya Allah menginginkan Nabi saat itu yang akan diangkat menjadi seorang Rasul adalah membaca semua keadaan alam, membaca ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjalanannya sampai beliau diangkat menjadi rasul, mestinya juga ada sisi yang bisa kita lihat, kita baca dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang pertama, Nabi dilahirkan dalam kondisi yatim. Dia tidak punya seorang ayah ketika lahir di dunia. Kenapa? Karena sang ayahanda Abdullah sudah wafat ketika Nabi masih berada dalam kandungan. Pelajaran apa yang akan kita ambil dari ini? Sesungguhnya kebanyakan manusia secara umum, dia punya ketergantungan yang begitu kuat terhadap orang tua, khususnya seorang bapak. Karena dia dianggap sebagai makhluk yang kuat, pelindung, makhluk yang mampu menangkis segala hal keburukan dan mengantarkan kebaikan bagi putra-putrinya. Tapi Nabi sungguh berbeda. Nabi dilahirkan dalam kondisi tidak ada seorang ayah. Maka pelajaran dalam dunia kita hari ini, ikhwani fillah rahimakumullah, kita mestinya tidak terlalu tergantung kepada makhluk, karena sungguh ada sang Khalik yang menguasai makhluk, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwani fillah rahimakumullah,
Esensi seorang nabi dilahirkan tanpa seorang bapa itu bukan tidak ada maksud, tetapi kita bisa mengambil pelajaran. Sebagaimana seorang nabi yang dipersiapkan menjadi orang yang mulia ini tidak memiliki ketergantungan daripada orang tuanya, khususnya bapaknya. Kemudian peristiwa ini juga disempurnakan ketika sang ibunda Aminah juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di usia yang relatif masih kecil, 6 tahun. Maka lengkap kesempurnaan ini sebagai seorang yang tidak perlu bergantung kepada makhluk yang bernama orang tua, karena Nabi statusnya bukan hanya yatim tetapi berubah menjadi yatim piatu. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, peristiwa ini menggambarkan dan mengantarkan kepada kita untuk mampu membaca dari sebuah kejadian bahwa sesungguhnya ada yang pantas untuk menjadi tempat bergantung kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mutlak dan tidak bisa ditawar. Sebaliknya dalam kehidupan modern hari ini kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita, generasi kita masih belum menemukan kemandirian di usia yang sudah begitu jauh selisihnya dibanding Nabiullah Muhammad SAW. Mereka belum mampu bersikap sebagaimana seorang pemuda muslim selayaknya. Mereka masih terlalu bergantung dan berharap kepada orang tua. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, apa berarti ini kita disuruh menganggap tidak punya orang tua? Bukan. Tetapi meletakkan posisi Allah orang tua kepada posisi yang sebenarnya. Ajari anak-anak kita, ajari generasi kita bahwa sesungguhnya ada yang maha segala-galanya, yang layak dan paling pantas untuk dijadikan tempat bergantung dalam hidup kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhwani fillah rahimakumullah, bagaimana Rasulullah SAW mengikuti kebiasaan dan adat yang terjadi di lingkungan di Jazirah Arab sana, bahwa seorang anak biasa disusui oleh orang lain. Ketika ini dihubungkan dalam kehidupan kita saat ini, apa kita harus meniru budaya ini? Bukan. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan kita di muka bumi ini langsung dengan status sebagai makhluk sosial. Bagaimana seseorang juga membutuhkan orang lain, bagaimana seseorang itu juga memerlukan bantuan orang lain, dan bagaimana seseorang itu juga bisa hidup berkesinambungan dengan orang lain, makhluknya Allah yang lainnya. Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadi generasi yang tidak egois dalam kehidupannya. Allah ingin mengajarkan kepada kita melalui peristiwa Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang ibu yang bernama Halimah. Itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita, hak kita dibatasi oleh hak orang lain pula. Maka ketika kita sudah mampu mengambil pelajaran ini, ikhwani fillah rahimakumullah, kehidupan ini akan terasa damai. Karena satu orang akan merasa memerlukan yang lainnya. Satu orang tidak akan mampu hidup tanpa orang lainnya. Seseorang tidak bisa memaksakan kehendak karena dia dibatasi oleh hak orang lain. Maka jika kehidupan ini dibangun dalam sinergi yang luar biasa antara satu orang dengan orang yang lainnya, saling bekerja sama, saling ta'awun dalam istilah agama,
maka akan melahirkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Yang ketiga, ikhwani fillah rahimakumullah, dalam perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggembalakan kambing di usia yang begitu relatif masih muda. Dalam sejarah dikatakan masih umur sekitar 12 tahun. Apa pelajaran yang bisa diambil dari ini, ikhwani fillah rahimakumullah? Allah ingin mengajarkan, Allah menginginkan kita ikhra dari pelajaran ini, bahwa selain hidup mandiri, di sisi lain Allah sedang menyiapkan seorang pemimpin besar yang dia dari kecil sudah ditempa untuk mengendalikan makhluknya Allah yang disimbolkan dalam bentuk kambing. Dia tidak berakal, dia tidak punya akal seperti manusia. Yang dia punya hanya nafsu, yang dia punya hanya ketertarikan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya tanpa dikendalikan oleh aturan. Maka Nabi dipersiapkan memimpin mereka, mengendalikan mereka sebagai simbol bahwa sesungguhnya pemimpin yang hebat itu, ikhwani fillah, tidak instan. Dia perlu proses, dia perlu ditempa sedemikian rupa supaya menjadi pemimpin yang handal di masa akan datang. Lihatlah bagaimana Nabi di usia yang masih kecil disuruh menjadi penggembala kambing. Karena apa? Karena pada saatnya kelak beliau akan memimpin semua makhluk Allah dalam berbagai macam karakternya di wilayah Jazirah yang begitu keras peradabannya, dihadapkan pada orang-orang yang bukan hanya sekedar dia ingin berkuasa terhadap harta, tapi juga ingin berkuasa terhadap jiwa raganya makhluk yang lain. Kita tidak bisa memungkiri bagaimana peradaban Mekah saat itu. Sejarah banyak mengungkap dan memberikan kepada kita informasi bahwa di sana peradaban manusia hanya dikuasai oleh satu hal, yakni siapa yang berharta dialah yang berkuasa. Perbudakan dan segala macam semena-mena terjadi di sana. Dan itulah yang sedang disiapkan oleh Allah yang akan dipimpin kelak oleh seorang anak yang bernama Muhammad. Maka pelajaran dalam kehidupan modern ini, ikhwan fillah, jika kita menginginkan pemimpin yang handal, bukan serta-merta. Karena tiba-tiba kita hanya mendengar informasi dia orang kaya, dia orang baik, dia orang yang peduli, tetapi track record yang sebenarnya kita tidak pernah tahu. Kita hanya disuguhi oleh pencitraan-pencitraan yang instan, yang dia lakukan hanya sekedar untuk merebut yang bernama suara. Maka kalau ini terus dibudayakan, sungguh kita tidak bisa terlalu berharap terhadap perbaikan dalam kehidupan. Karena sesungguhnya dalam konsep Islam, pemimpin itu harus dipersiapkan, ditempa, dilatih. Bukan hanya sekedar dia, karena pemimpin itu bukan hanya sekedar dia memimpin saat itu, tapi dia punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Yang terakhir, ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya, dia adalah pelaku ekonomi. Dia pedagang yang di dalam perdagangan itu sungguh banyak berisi manipulasi, banyak berisi kebohongan. Tapi bagaimana sejarah Nabi? Nabi seorang pedagang yang begitu jujur. Nabi seorang ekonom yang ulung, yang mengajarkan dan memberikan pelajaran kepada kita
Bagaimana kehidupan di pasar yang sudah dinaskan oleh Allah sebagai majelisnya iblis dan setan menjadi sebuah tempat untuk mampu menebarkan kebaikan karena didasari oleh nilai-nilai kejujuran. Bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW dalam menawarkan barang. Bagaimana Nabi mampu mengungkapkan kejujuran atas keuntungan yang akan dia raih dan kejujuran atas baik buruknya barang. Yang jujur, hari ini model perdagangan seperti itu hampir tidak kita dapati. Karena benar kata Allah, pasar adalah majelisnya iblis. Di sana selalu dibumbui kebohongan dan manipulasi. Barang yang tidak baik dikatakan baik, barang yang rusak dibilang ini berkualitas, barang biasa-biasa saja dikatakan ini high class. Tawar-menawar pun juga begitu. Seseorang pedagang dengan entengnya mengatakan ini modalnya sekian, tak nutut dan sebagainya. Padahal yang ada hanyalah kebohongan dengan berprinsip ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya. Khwanifillah rahimakumullah. Sungguh kehidupan Nabi khususnya dalam dunia perekonomian ini menjadi bacaan yang segitu jelas. Bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk mengelola ekonomi dengan baik, didasari nilai-nilai kejujuran dan pengharapan ridho kepada Allah Rabbul Alam. Yang beliau juga mengajarkan kepada kita, kalau kita mau jujur, sungguh itu akan mendatangkan kebaikan yang datangnya dari Allah. Ketika kita mengedepankan nilai-nilai kejujuran, mestinya kita tidak perlu khawatir, karena bukan hitungan matematika manusia lagi yang akan bermain, tetapi matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, lebih jauh lagi dalam sistem perekonomian yang diadopsi adalah bukan sekedar mencari keuntungan belaka, tetapi mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai ilahiyah, sungguhnya itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah sudah memberikan jaminan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau bersyukur, maka sungguh aku akan lipat gandakan nikmatku. Tapi sebaliknya, jika engkau kufur, sungguh azabku sangat pedih. Maka hari ini mestinya kita sudah bisa menilai dan mengelola bagaimana kejujuran yang kita kedepankan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi. Bagaimana kalau kita melanggar aturan Allah dengan cara kufur dan memanipulasi, maka antara nikmat dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunggu kita. Maka sungguh ini adalah sebuah pilihan yang jelas hulu dan hilirnya, sudah jelas kemana muaranya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, 4 pelajaran yang kita pelajari dalam peristiwa, dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini, mudah-mudahan menjadi secercah cahaya yang bisa menjadikan mudzakarah kepada kita, pengingat bagi kita. Karena ini bukan hal baru, ikhwan fillah. Ini sungguh sudah berulang-ulang seperti yang saya sampaikan di awal. Yang usianya berapa juga begitu berulangnya, bahkan dalam 1 tahun bisa 3, bahkan bisa sampai full 1 bulan peringatan ini didengungkan. Tetapi apabila tidak membawa perubahan apapun, sungguhnya kita adalah bagian dari orang-orang yang merugi, karena
Dalam peristiwa ini banyak kebaikan-kebaikan, value-value, nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Maka konklusi dari semuanya tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW terdapat uswah, panutan yang terbaik bagi siapa? Bagi orang-orang yang menginginkan ketemu Allah dan imani hari akhir. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, kehidupan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana menjalaninya, dan yang dikabarkan pula bagaimana akhirnya nanti bagi siapa orang yang mengikuti risalah nubuwah, risalahnya Nabi, dan bagi siapa yang dia kufur terhadap aturan Allah, itu semuanya hak. Maka bagi diri kita, saya dan Anda semuanya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mari kaji terus, ambil pelajaran yang berharga dari mulai Nabi lahir sampai ditinggal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sungguh di dalamnya banyak pelajaran berharga yang bisa kita jadikan dan harus kita jadikan tuntunan untuk mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup, perbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berharap kita menjadi umat yang kelak terpilih untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat, sehingga kita beserta keluarga kita akan mudah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan hilaf serta kekurangan. Sungguhnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.